Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama Akar Kuadrat. Pagi ini kita akan membahas tentang contoh soal dari latihan UAS atau PAS untuk kelas 10. Khususnya kelas 10 ini khusus kelas atau pendidikan kejar paket C atau PKBM ya. Oke, sebelum ke pembahasan silakan klik tombol subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar setiap notifikasi dari channel Akar Kuadrat bisa kalian dapatkan dan langsung kalian simak materi pembahasan matematika. Untuk kedepannya channel Akar Kuadrat akan menyajikan tentang materi latihan soal dan latihan PTS, PAS atau PAT untuk setiap jenjang SD, SMP ataupun SMA. Oke, kita langsung ke soalnya. Yang pertama, nilai X dari persamaan 7X sama dengan 14 adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, kita bisa tuliskan dulu apa yang diketahui di dalam soal, yaitu persamaan 7X sama dengan 14. Dari sini ini hanya satu variabel, yaitu variabel X, dan yang akan kita cari adalah nilai X-nya. Nah, dari sini kita langsung proses saja. Untuk 7-nya pindah ke ruas kanan. Di sini perkalian pindah menjadi pembagian. Nah, jadinya pembagi. Maka nilai X sama dengan 14 per 7. 14 per 7 itu sama dengan 2, maka nilai X sama dengan 2. Jadi nilai X-nya sama dengan 2, kita bisa pilih pilihan jawaban B. Lanjut soal lagi, nilai X yang memenuhi persamaan 2X plus 16 sama dengan 4X adalah titik-titik. Ini masih satu variabel karena adanya variabel X saja di sini. Walaupun ada di dua suku tapi hurufnya sama, yaitu X, maka ini disebut satu variabel. Untuk menyelesaikan yang seperti ini, kita bisa tuliskan kembali apa yang ada di dalam soal, yaitu persamaan 2X plus 16 sama dengan 4X. Kemudian langkah selanjutnya kita dekatkan variabel yang sama. Nah, karena di sini variabelnya cuma satu, yaitu variabel X, maka variabel X kita jadikan di satu ruas. Nah, proses yang pertama, 4X-nya kita jadikan di ruas kiri ya. Karena di sini ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, maka jadi pengurangan. 2X min 4X sama dengan negatif 16. Nah, negatif 16 ini dari ruas kiri positif ke ruas kanan jadi negatif. Barulah kita proses pengurangan. 2X min 4X sama dengan negatif 2X sama dengan negatif 16. Maka nilai X sama dengan negatif 16 per negatif 2. Karena negatif 2-nya pindah ke ruas kanan jadi pembagi. Negatif 16 per negatif 2 itu sama dengan 8. Maka nilai X sama dengan 8. Bisa kita simpulkan ketika X sama dengan 8, maka pilihan jawabannya ada pada D. Lanjut lagi, persamaan berikut tergolong persamaan linear dua variabel kecuali titik-titik. Bisa kita lihat dari pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Ini mana yang bukan termasuk persamaan linear dua variabel. Untuk yang A ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Yang B juga ada dua variabel X dan Y di sini. Yang C ada X dan XY. Kemudian yang D dan E juga sama, ada variabel X dan variabel Y. Jadi yang bukan persamaan linear dua variabel yaitu yang C. Kenapa yang C? Karena yang C ini tidak tergolong sebagai persamaan linear dua variabel karena memuat suku yang menyatakan perkalian antara dua variabel X dan Y. Ini perkalian, maka ini bukan dua variabel saja, tapi bisa jadi 3 gitu ya.
Jadi yang lain ini termasuk persamaan linear dua variabel, yang C bukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Jika X sama dengan 8, maka nilai Y dari persamaan X min 2Y sama dengan 4 adalah titik-titik. Kita bisa tuliskan apa yang ada di dalam soal. Diketahui X sama dengan 8 dari persamaan X min 2Y sama dengan 4. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal substitusikan nilai X sama dengan 8 ke persamaan X min 2Y sama dengan 4. Kita tuliskan lagi X min 2Y sama dengan 4. Nilai X nya kita gantikan dengan 8. Maka akan jadi 8 min 2Y sama dengan 4. Nah, 8-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan supaya variabel ini berada pada satu ruas dan konstanta berada pada satu ruas. 8-nya pindah ke kanan maka jadi pengurangan, negatif 2-nya masih utuh. Nah, 4 min 8 sama dengan negatif 4, maka nilai Y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2, karena negatif 2 nya ini pindah ke ruas kanan. Negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2, maka Y sama dengan 2. Nilai Y sama dengan 2 ini ada pada pilihan jawaban B. Lanjut ke soal berikutnya. Ada himpunan penyelesaian dari persamaan 2x plus 4y sama dengan 8. Untuk nilai x itu 0, 1, 2, 3, sampai 5 dan y merupakan bilangan bulat. Kita akan mencari himpunan penyelesaian dari persamaan 2x plus 4y sama dengan 8. 2x plus 4y sama dengan 8 kita bisa ubah dulu bentuknya dengan cara membagi kedua ruas dengan angka 2, kemudian dihasilkan Y sama dengan 4 min X per 2. Ini kita ubah menjadi Y sama dengan, bentuknya Y sama dengan 4 min X per 2. Kita terapkan atau kita substitusikan nilai X nya, dimana nilai X ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita terapkan satu persatu, maka jadilah seperti ini. Jika X sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 2. Jika X-nya 1, maka Y-nya 3 per 2. Dan seterusnya sampai nilai X sama dengan 5, maka Y sama dengan negatif setengah. Nah, yang kita cari himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut untuk nilai X dan Y merupakan bilangan bulat. Nah, yang kita cari adalah ketika Y itu bilangan bulat. Nah, di sini ada bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan bulat, dan bilangan pecahan lagi. Nah, kita yang akan kita cari, yang akan kita tandai, yaitu khusus untuk Y bilangan bulat. Nah, terus yang mana bilangan bulat itu? Ketika Y bilangan bulat yaitu yang ini. Nah, Y-nya 2, 1, dan 0. Nah, dari ketiga hasil ini kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya, yaitu ketika X-nya 0 maka Y-nya 2, dan ketika X-nya 2 maka Y-nya 1, dan ketika X-nya 4 maka Y-nya 0. Nah, dari situ himpunan penyelesaiannya yang memenuhi perhitungan tadi, maka ada pada pilihan jawaban D, 0,2, 2,1, dan 4,0. Lanjut, penyelesaian dari sistem persamaan 2x min 3y sama dengan negatif 13 dan x plus 2y sama dengan 4 adalah titik-titik. Dari soal ini kita ketahui ada dua persamaan. Sistem persamaan linear ada dua, di mana yang pertama ini 2x min 3y sama dengan negatif 13 kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian X plus 2Y sama dengan 4 kita jadikan sebagai persamaan yang kedua. Dari sini untuk mempermudah kita pakai metode gabungan atau metode campuran dengan langkah yang pertama yaitu mengeliminasi salah satu variabel
di mana yang kita eliminasi variabel X di sini. Nah, maka koefisien dari variabel X kita samakan. Maka jadilah nilai Y sama dengan 3. Setelah nilai Y sama dengan 3 diketahui, maka kita substitusikan langsung ke persamaan lainnya. Maksudnya persamaan lainnya bagaimana? Bisa salah satu dari persamaan yang diketahui tadi, 1 ataupun 2, salah satu. Saya pakai persamaan yang kedua, X plus 2Y sama dengan 4, di mana nilai Y-nya sudah diketahui 3, maka kita substitusikan. Y-nya 3, maka jadi X plus 2 kalikan 3 sama dengan 4. Dan X plus 6 sama dengan 4, maka nilai X-nya sama dengan negatif 2. Ketemu nilai X negatif 2 dan Y 3, maka bisa kita simpulkan penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah X negatif 2 dan Y sama dengan 3. Di dalam persamaan, di dalam pilihan jawaban yang memenuhi X negatif 2 dan Y 3 yaitu pilihan jawaban B. Kita lanjut. Jika X dan Y merupakan penyelesaian sistem persamaan 2X min Y sama dengan 7 dan X plus 3Y sama dengan 14, maka nilai dari X plus 2Y adalah titik-titik. Ini langkahnya masih sama seperti sistem persamaan linear sebelumnya. Kita bisa tuliskan apa yang diketahui dalam soal, yaitu ada dua persamaan, di mana persamaan yang disebutkan pertama itu kita jadikan persamaan yang pertama, dan yang terakhir itu yang kedua. Langkah berikutnya kita pakai metode gabungan untuk mempersingkat. Maka langkah yang pertama kita gunakan metode eliminasi untuk menghilangkan salah satu variabel. Nah, di sini yang kita hilangkan adalah variabel Y. Nah, maka koefisien dari Y ini kita sesuaikan supaya sama. Nah, karena operasinya berbeda, di sini negatif dan positif, maka kita tambahkan. Maka akan jadi 7X sama dengan 35. Nah, maka dihasilkan nilai X sama dengan 5. Sebelum itu kita kalikan dulu ya. Tadi kita kalikan dulu supaya koefisiennya sama. Nah, perkaliannya bebas supaya menghasilkan koefisien dari variabel itu nilainya bersesuaian. Di sini 3 dan 3, walaupun negatif dan positif. Nah, ketemu nilai X sama dengan 5. Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kita pakai persamaan yang pertama yang lebih sederhana. Nilai X-nya sama dengan 5, kita masukkan, maka akan jadi Y sama dengan 3. X-nya 5, Y-nya 3. Nah, kita bisa simpulkan untuk mencari nilai X plus 2Y. Nilai X plus 2Y sama dengan 5 ditambah 2 kalikan 3 dan menghasilkan 11. 11 ini ada di pilihan jawaban D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X dan Y merupakan penyelesaian sistem persamaan dari 2X plus 3Y sama dengan 3 dan 3X min Y sama dengan 10, maka nilai 2X min Y sama dengan titik-titik. Oke, kita seperti biasa tuliskan apa yang ada di dalam soal, yaitu dua persamaan. 2X plus 3Y sama dengan 3 itu sebagai persamaan yang pertama. 3X min Y sama dengan 10 sebagai persamaan yang kedua. Untuk mencari salah satu variabel, kita pakai metode eliminasi dulu dengan cara menghilangkan variabel yang ada salah satunya. Dengan cara seperti ini. Nah, karena yang akan kita hilangkan variabel Y, maka koefisien dari Y kita samakan dulu atau sesuaikan supaya sama walaupun nilainya positif dan negatif. Nah, untuk persamaan yang pertama kita kalikan 1, kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 3, maka menghasilkan nilai koefisien dari Y yang bersesuaian.
ada plus 3 dan negatif 3. Kemudian kita tambahkan dan menghasilkan nilai X sama dengan 3. Nilai X sama dengan 3. Sudah diketahui nilai X-nya, kita tinggal substitusi ke salah satu persamaan. Nah, maka setelah disubstitusi nilai X sama dengan 3 ke persamaan, saya pakai persamaan yang pertama, maka diketahui nilai Y sama dengan negatif 1. X-nya 3, Y-nya negatif 1. Kita bisa simpulkan untuk mencari nilai 2X min Y. Nah, nilai dari 2X min Y sama dengan 7. Nah, di dalam pilihan jawaban adalah jawaban C. Oke, kita ke soal berikutnya. Masih tentang sistem persamaan linear dua variabel. Himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dari 7X plus 3Y sama dengan negatif 5 dan 5X plus 2Y sama dengan 1 adalah titik-titik. Seperti biasa kita tuliskan lagi apa yang diketahui di dalam soal, yaitu ada dua persamaan, di mana 7X plus 3Y sama dengan negatif 5 ini kita jadikan sebagai persamaan yang pertama, dan persamaan satunya sebagai persamaan yang kedua, yaitu 5X plus 2Y sama dengan 1. Langkah berikutnya kita tinggal pakai metode gabungan seperti biasa untuk mempermudah. Nah, metode gabungan terdiri dari metode eliminasi dan substitusi. Nah, maka kita hitung atau kita lakukan eliminasi terhadap dua persamaan ini untuk mencari salah satu variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Nah, di sini yang kita eliminasi yaitu variabel Y. Maka koefisien dari variabel Y kita samakan atau kita sesuaikan. Di sini untuk persamaan yang pertama kita kalikan 2 dan persamaan yang ketiga kedua kita kalikan 3. Nah, maka menghasilkan koefisien dari variabel Y yang sama, yaitu 6. Di sini kita langsung kurangi, maka menghasilkan nilai X sama dengan 13. Nilai X sama dengan 13, kita tinggal substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai Y. Nah, ketemulah nilai Y sama dengan negatif 32. Itu setelah kita substitusikan nilai X sama dengan 13 ke dalam persamaan yang pertama ini. Kita bisa menggunakan persamaan yang kedua ataupun yang pertama bebas, karena nanti hasilnya akan sama. Di sini Y ketemu negatif 32, X-nya 13 dan Y-nya negatif 32, maka ini sebagai himpunan penyelesaian. Nah, di dalam pilihan jawaban yang memenuhi nilai X 13 dan Y negatif 32 adalah pilihan jawaban A. Soal lagi, ada himpunan penyelesaian sistem persamaan dari X min Y sama dengan 5 dan 3X min 5Y sama dengan 5 adalah titik-titik. Seperti biasa kita akan tuliskan apa yang diketahui di dalam soal, yaitu ada dua persamaan di mana X min Y sama dengan 5 kita jadikan persamaan yang pertama dan 3X min 5Y sama dengan 5 sebagai persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya kita pakai metode campuran dan selanjutnya kita cari nilai salah satu variabel dengan metode eliminasi, yaitu menghilangkan variabel salah satunya dari X atau Y. Yang kita hilangkan di sini adalah variabel X, maka nilai X atau nilai koefisien dari variabel X kita samakan dengan cara persamaan pertama kita kalikan 3 dan persamaan kedua kita kalikan 1, maka menghasilkan koefisien dari variabel X yang sama, yaitu 3. Setelah diketahui koefisien variabel X sama, kita tinggal mengurangi untuk menghilangkan variabel X tersebut. Nah, setelah hilang maka ketemulah nilai Y sama dengan 5. Nilai Y-nya 5. Kita bisa melihat pada pilihan jawaban ketika Y-nya 5 itu ada di jawaban B, ya, 10,5. Tapi kita perlu juga
menghitung variabel X-nya supaya tidak terjadi kekeliruan. Oke. Untuk mencari nilai X, maka kita perlu substitusikan nilai Y ke dalam salah satu persamaan, baik persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua. Saya pakai persamaan yang pertama. Maka ketemulah nilai X sama dengan 10. X-nya 10, Y-nya 5. Seperti yang kita kirakan tadi, 10,5 atau jawaban B adalah jawaban atau kesimpulan himpunan penyelesaian dari kedua sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Jadi kita bisa pilih jawabannya adalah B. Lanjut soal berikutnya. Ini sistem persamaan linear dengan bentuk pecahan di dalamnya. Ada dua persamaan linear dua variabel, yaitu variabel P dan Q, di mana itu berbentuk pecahan. Maka langkah selanjutnya, yang pertama kita perlu mengubah bentuk pecahan ini, sistem persamaan linear dua variabel bentuk pecahan ini ke bentuk yang lebih sederhana. Kita kalikan saja satu persatu semua suku di dalam dua persamaan ini dengan 4. Nah, untuk menyederhanakan, maka ketemulah nilai dua persamaan yang lebih sederhana. Nah, persamaan yang pertama itu 2P plus Q sama dengan 7. Dan persamaan yang kedua 3P plus 4Q sama dengan 3. Dari dua persamaan ini, seperti biasa kita langsung hitung dengan metode campuran, yaitu yang pertama metode eliminasi yang kita terapkan, mencari salah satu variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Yang akan kita hilangkan yaitu variabel Q. Nah, maka variabel Q ini koefisiennya harus sama supaya bisa dikurangi, atau bersesuaian supaya bisa kita hilangkan. Maka ketemulah nilai P sama dengan 5. Nilai P ketemu 5. Kita substitusikan ke salah satu persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi. Nah, salah satu saja. Kita pakai persamaan yang pertama, yaitu 2P plus Q sama dengan 7. Di mana nilai P-nya itu 5, maka ketemu nilai Q sama dengan negatif 3. Nilai P-nya 5, Q-nya negatif 3. Maka penyelesaian dari sistem persamaan tersebut yaitu P sama dengan 5 dan Q sama dengan negatif 3. Pilihan jawabannya ada di B lagi. Lanjut ke soal berikutnya. Ini masih seperti sebelumnya, sistem persamaan bentuk pecahan, tapi lebih rumit lagi. Nah, tapi kita cukup mengubah pada awalnya saja, yaitu dua persamaan ini. Ada dua persamaan ini kita ubah menjadi lebih sederhana dengan cara ini. Yang pertama, persamaan yang pertama kita kalikan dengan 12 dan persamaan yang kedua kita kalikan 6. Karena di sini penyebutnya 6 dan penyebutnya 12 untuk persamaan yang pertama. Maka akan menghasilkan nilai 3x min 4y sama dengan 20. Itu kita jadikan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian 3x min 2y sama dengan 16 sebagai persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya tinggal kita eliminasi kedua persamaan ini. Karena sudah sama koefisien dari X 3 dan 3, kita eliminasi untuk mencari nilai Y. Langsung kita eliminasi, maka negatif 4Y min negatif 2Y sama dengan 20 min 16. Ini dari persamaan yang pertama dikurangi persamaan yang kedua, ya, 20 dikurangi 16. Maka ketemu nilai Y sama dengan negatif 2. Y ketemu negatif 2, tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaan yang sudah kita sederhanakan tadi, 3x min 4y atau 3x min 2y. Nah, kita substitusikan nilai y sama dengan negatif 2, maka ketemu nilai x sama dengan 4. Ini prosesnya seperti operasi bilangan biasa ya. Ketika pindah ruas ya, kita
jadikan lawannya, seperti itu. Nilai X-nya 4, Y-nya negatif 2. Nah, yang dicari adalah akar dari sistem persamaan. Akarnya ya, maka akarnya ya X sama dengan 4 dan Y sama dengan negatif 2. Maka di pilihan jawaban yaitu pilihan jawaban C. Lanjut ke soal berikutnya. Jika P dan Q adalah akar dari sistem persamaan 2P plus 3Q sama dengan 2 dan 4P min Q sama dengan 18, maka nilai 5P min 2Q pangkat 2 adalah titik-titik. Kita perlu mencari nilai Q dan P dulu. Nah, untuk mencarinya seperti biasa, kita tuliskan apa yang ada di dalam soal, dua persamaan. Yang 2P plus 3Q sama dengan 2 itu sebagai persamaan yang pertama, dan 4P min Q sama dengan 18 sebagai persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya kita tinggal eliminasi untuk mencari nilai salah satu variabel dengan menghilangkan salah satu variabel. Yang kita hilangkan adalah variabel P, maka ketemulah variabel Q sama dengan negatif 2. Q sama dengan negatif 2. Nah, maka kita cari variabel P-nya dengan cara mensubstitusi nilai Q sama dengan negatif 2 ke salah satu persamaan tadi. Nah, kita pakai persamaan yang kedua, 4P min Q sama dengan 18, maka ketemu nilai P sama dengan 4. P-nya 4, Q-nya negatif 2. Yang kita tanyakan adalah nilai dari 5P min 2Q pangkat 2. Tinggal kita substitusikan nilai P dan Q-nya ke apa yang kita cari tadi. 5P ya min 2Q pangkat 2, maka akan menghasilkan nilai 12. Jadi 5P min 2Q pangkat 2 itu sama dengan 5 kalikan 4 min 2 kalikan negatif 2 dikuadratkan, maka menghasilkan nilai 12. Nilai 12 ini ada pada pilihan jawaban B. Lanjut ke soal berikutnya. Ini masih sistem persamaan linear. Karena di sini untuk kejar paket C itu sistem persamaan linear dan pertidaksamaan. Ya, persamaan dan pertidaksamaan. Hanya dua modul yang kita bahas. Nah, untuk soal yang seperti ini kita bisa memisalkan, karena di sini kuadrat ya, bukan tentu ini sebagai persamaan kuadrat, tapi masih sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kenapa bisa jadi persamaan linear? Karena ini ada kuadratnya. Karena kita bisa memisalkan variabel X pangkat 2 dan Y pangkat 2 sebagai variabel A dan B. Ingat, X kuadrat sebagai A dan Y kuadrat sama dengan B. Maka akan lebih sederhana menjadi persamaan yang seperti ini. A min 2B sama dengan negatif 2. Kemudian 3A plus B sama dengan 57. Dimana ini kedua persamaan ini kita jadikan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Sudah lebih sederhana, kita bisa lakukan eliminasi untuk mencari salah satu variabel dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Yang kita hilangkan adalah variabel B. Jadi koefisien dari B harus sesuai atau sama. Di sini negatif 2 dan plus 2, maka perlu kita operasikan penjumlahan supaya nilai variabel B menghilang dan menyisakan nilai A. Nah, nilai A-nya ketemu sama dengan 16. A-nya ketemu sama dengan 16, tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, kita pakai persamaan yang kedua, maka nilai B ketemu sama dengan 9. Nilai B sama dengan 9. Nah, nilai A-nya juga 16. Maka kita bisa cari nilai 2X pangkat 2 min 3Y pangkat 2, di mana X kuadrat itu sebagai A dan Y kuadrat sebagai B. Maka nilainya sama dengan 5. Di pilihan jawaban yaitu pilihan jawaban C.
Lanjut, diketahui A dan B memenuhi sistem persamaan berikut. Ini persamaan yang masih cukup rumit karena bentuk pecahan ya. Nah, yang dicari adalah nilai A kuadrat min B kuadrat sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal yang seperti ini butuh penjelasan yang panjang. Maka kita tuliskan yang pertama, memisalkan nilai 1 per A plus B sebagai variabel X dan 1 per A min B sebagai variabel Y. Maka ketemulah variabel X dan Y kita terapkan dalam sistem persamaan linear. 7x plus 6y sama dengan 3 itu sebagai persamaan yang pertama. 7x min 3y sama dengan 0 itu sebagai persamaan yang kedua. Ini dihasilkan dari penyederhanaan memisalkan nilai 1 per A plus B sebagai X dan 1 per A min B sebagai Y ya. Diterapkan maka ketemulah dua persamaan ini. Dua persamaan ini tinggal kita cari dengan eliminasi variabel X, maka ketemulah nilai Y sama dengan 1/3. Variabel Y itu 1/3, maka kita terapkan lagi ke salah satu variabel supaya ketemu nilai dari variabel X. Nilai Y sama dengan 1/3. Kita terapkan ke persamaan kedua, maka ketemulah nilai X sama dengan 1/7. X nya 1/7, Y nya 1/3. Kita hitung, yang kita cari adalah nilai dari A pangkat 2 min B pangkat 2. Maka akan ketemu nilai A pangkat 2 min B pangkat 2 sama dengan 21. Nah, A pangkat 2 min B pangkat 2 itu sama dengan 1 per XY. 1 per XY dimana X nya itu 1/7, Y nya 1/3. Tinggal kita hitung 1 per 1/7 kalikan 1/3, maka ketemu 21. Jadi A pangkat 2 min B pangkat 2 itu sama dengan 21. Pilihan jawabannya ada di C. Kita lanjutkan. Ini mulai ke persamaan mutlak ya, nilai mutlak. Nilai mutlak dari 2x min 3 untuk X sama dengan -3 adalah titik-titik. Dalam soal yang seperti ini nilai mutlak, kita perlu mengingat nilai mutlak itu hasilnya positif. Maka apapun yang dioperasikan di dalam nilai mutlak, maka hasilnya positif. Kita terapkan nilai X sama dengan -3 ke dalam 2x min 3, kita substitusikan, maka ketemulah nilai mutlak dari -9. Nah, karena nilai mutlak itu bernilai positif, maka -9-nya akan menjadi 9 nilai positif. Nah, 2x min 3 nilai mutlaknya menjadi 9. Walaupun di dalam kurung itu -9, kemudian dimutlakkan maka menjadi positif 9. Pilihan jawabannya ada di A. Lanjut, ada grafik titik 1,2 merupakan titik potong 2 garis. Titik tersebut adalah penyelesaian dari sistem persamaan titik-titik. Kita bisa mencari sistem persamaan ini dari grafik yang ada. Yang pertama kita perlu melihat garis pertama melalui titik 2,0 ya, dan 0,4. Ini garis yang biru sebagai garis yang pertama. Karena kita tahu koordinat titik potong terhadap sumbu koordinat, maka kita akan lebih mudah menentukan persamaan garisnya dengan skema yang seperti ini. 2 ini sebagai X dan 4 ini sebagai koefisien Y. Kemudian 2 dan 4 kita kalikan jadilah 8. Di sini titik 2,0 dan di sini titik 0,4. 2 di bawah ini sebagai koefisien dari X dan 4 ini yang ada di Y sebagai koefisien dari Y. Nah,
Keduanya ini, dua titik ini 2,0 dan 0,4, nolnya kita abaikan, 4 dan 2 nya kita kalikan. 2 kalikan 4 hasilnya 8 sebagai konstanta. 2x plus 4y sama dengan 8. Maka ini persamaan yang pertama itu adalah 2x plus y sama dengan 4. Ini persamaan garis yang pertama. Nah, garis kedua melalui negatif 3,0 dan 1,2. Untuk mencari persamaan garisnya bisa menggunakan cara yang lain. Dengan cara kita tuliskan titik-titiknya negatif 3,0 kemudian 1,2. Ya. Kita bisa jumlahkan menjadi negatif 4, negatif 2. Ya, bukan jumlah tapi kurangi ya. Maka akan menghasilkan negatif 4y sama dengan negatif 2x min 6. Min 6 nya ini dari negatif 6 dikurangi 0 ya. Negatif 6 dikurangi 0. Negatif 6 nya dari 3 kalikan 2. Negatif 3 kalikan 2, ini lihat tanda panah. Negatif 3 kalikan 2 hasilnya negatif 6, 1 kalikan 0 hasilnya 0. Nah, nanti saya ulangi lagi. Yang pertama kita tuliskan titik yang pertama negatif 3,0, negatif 3 dan 0 di dua kotak sini. Kemudian 1,2, 1 dan 2 di kotak bawahnya. Kemudian kita kalikan silang, negatif 3 kalikan 2 hasilnya bersilangan lagi negatif 6. 1 dikalikan 0 hasilnya 0, di bawahnya 6 kita tuliskannya. Maka kita kurangi menghasilkan negatif 4, negatif 2 dan negatif 6. Itu pengurangan. Nah, terus kita terapkan pada persamaan y sama dengan x plus c. Y nya yaitu yang paling depan untuk koefisien y negatif 4, x nya koefisien x negatif 2 dan c nya negatif 6. Ketemulah persamaan negatif 4y sama dengan negatif 2x min 6. Kita ubah menjadi bentuk persamaan yang sama seperti persamaan yang pertama, yaitu x min 2y sama dengan negatif 3. Berubah menjadi seperti itu ya. Maka persamaan pertama itu 2x plus y sama dengan 4. Persamaan yang kedua x min 2y sama dengan negatif 3. Itu yang melalui titik 1,2. Jadi ada dua persamaan, x min 2y sama dengan negatif 3 dan 2x plus y sama dengan 4. Dari kedua persamaan itu yang ada pada pilihan jawaban, yaitu yang tepat pada pilihan jawaban D. Ini untuk soal yang seperti ini ya. Kita bisa lanjut. Jumlah dua bilangan cacah adalah 27 dan selisih kedua bilangan itu adalah 3. Maka hasil kali kedua bilangan itu adalah titik-titik. Kita bisa langsung memisalkan bilangan cacah itu sebagai A dan B. Dua bilangan cacah itu sebagai A dan B, di mana A itu lebih besar dari B. Ya. A lebih besar dari B sehingga diperoleh persamaan sistem persamaan linear A plus B sama dengan 27 karena jumlah dua bilangan cacah adalah 27. Selisih kedua bilangan itu 3, maka A min B sama dengan 3. Itu sebagai persamaan yang kedua. Tadi A plus B sama dengan 27 sebagai persamaan yang pertama. Dua persamaan ini kita cari nilai A dan B nya. Nah, setelah ketemu nilai A dan B, kita kalikan untuk kedua bilangan A dan B, maka menghasilkan berapa. Untuk mencari A dan B ini, yang pertama kita bisa langsung mensubstitusikan jumlah keduanya dan kita peroleh 2A sama dengan 30. Ya, kita pakai eliminasi tapi dengan penjumlahan. 2A sama dengan 30, berarti A sama dengan 15, A nya sama dengan 15. Ini cara substitusi ya.
bukan cara substitusi, sorry, cara eliminasi. Ini kita jumlahkan keduanya, A ditambah A maka jadi 2A, 27 ditambah 3 jadinya 30. Maka 2A sama dengan 30 berarti A sama dengan 15 dan B sama dengan 12. B sama dengan 12 kita cari sebagai substitusi. Yang menggunakan substitusi nilai A sama dengan 15 ke persamaan yang pertama ataupun persamaan yang kedua. Nah, A ketemu 15, B-nya 12. Hasil kali A dan B adalah 15 kalikan 12 sama dengan 120, 180 maksudnya. 180 ada pilihan jawaban C. Nah, kita tandai sebagai jawaban C di sini. Oke, lanjut. Harga 5 pensil dan 2 buku adalah 26.000, sedangkan harga 3 pensil dan 4 buku 38.000. Jika harga 1 pensil dinyatakan dengan A dan harga 1 buku dinyatakan dengan B, maka sistem persamaan linear dua variabel yang tepat sesuai masalah di atas adalah titik-titik. Oke, kita perlu perhatikan ya, harga 5 pensil dan 2 buku sama dengan 26.000. Kita bisa tulis sebagai, karena pensilnya itu sebagai A dan bukunya sebagai B, maka 5A ditambah 2B sama dengan 26.000. Ya, pensilnya sebagai A. Dalam soal sudah ada. Kita tidak perlu memisalkan karena dimisalkan di dalam soal. Jika harga 1 pensil dinyatakan dengan A dan 1 harga buku dinyatakan dengan B, ya, pensil sebagai A, buku sebagai B, maka akan jadi 5A ditambah 2B adalah 26.000. 5A plus 2B sama dengan 26.000. Kemudian yang kedua, harga 3 pensil dan 4 buku sama dengan 38.000. Tinggal kita jadikan persamaan 3 pensil itu sebagai 3A dan 4 buku sebagai 4B sama dengan 38.000. Dua persamaan ini adalah yang kita cari, yaitu sistem persamaan dua variabel sesuai dengan masalah pada soal. 5A plus 2B sama dengan 26, 3A plus 4B sama dengan 38. Itu adalah sistem persamaan linear dua variabelnya. Maka yang sesuai dengan pilihan jawaban adalah pilihan jawaban B. Lanjut. Andi membeli 2 buku tulis dan 3 pensil seharga 8.500. Sedangkan Didit membeli 3 buku tulis dan 2 pensil seharga 9.000. Jika Anita membeli 1 buku dan 1 pensil, berapa ia harus membayar? Kita mulai dari Andi, ya. Andi ini 2 buku tulis dan 3 pensil, di mana X itu sebagai buku tulis, harga 1 buku tulis, dan Y sebagai harga 1 pensil. Maka untuk Andi akan menjadi persamaan 2X plus 3Y sama dengan 8.500. Dan Didit 3 buku tulis yaitu 3X dan 2 pensil 2Y sama dengan 9.000. Dari keduanya ini kita bisa jumlahkan semuanya, maka akan jadi nilai X plus Y sama dengan 3.500. Nah, setelah ketemu nilai X plus Y sama dengan 3.500, maka kita bisa simpulkan bahwa Anita hanya butuh 1 buku dan 1 pensil dan harus membayar 3.500. Pilihan jawabannya ada di E. Lanjut. Umur Umar 2/3 kali umur Bondan. 6 tahun mendatang jumlah umur mereka itu 42 tahun. Selisih umur Amar dan Bondan adalah titik-titik. Nah, ini kita bisa memisalkan ya sebagai A umur Amar.
dan B umur bondan. Maka akan diperoleh nilai dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah A sama dengan 2/3 B, karena umur Amar 2/3 kali umur bondan. Kemudian 6 tahun mendatang, jadi umur A dan umur B ditambahkan 6 tahun, maka akan jadi 42. Ini sudah ada dua persamaan, ya. A sama dengan 2/3 B sebagai persamaan yang pertama, dan A plus 6 plus B plus 6 sama dengan 42 sebagai persamaan yang kedua. Kita bisa menghitung, yang dicari adalah selisih umur Amar dan bondan. Kita bisa substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua, di mana nilai A ini sama dengan 2/3 B. Kita jadikan 2/3 B untuk huruf A dari persamaan yang kedua. Maka ketemulah 5/3 B sama dengan 30. Dan B sama dengan 18. Di mana B ini adalah umur bondan. Umur bondan adalah 18, maka akan kita cari juga umur Amar. Umur Amar sekarang adalah 2/3 dari umur bondan, maka sama dengan 12 tahun. Umur bondan 18, umur Amar 12 tahun. Yang dicari adalah selisih umur Amar dan bondan. Selisih kita tinggal kurangi yang besar lebih dahulu. Yang besar 18 tahun yaitu bondan, dikurangi dengan Amar 12 tahun. Maka selisihnya adalah 6 tahun. Jawaban 6 tahun ada pada pilihan jawaban E. Lanjut, harga 5 kg gula pasir dan 30 kg beras adalah 410.000. Sedangkan 2 kg pasir, ya, gula pasir dan 60 kg beras adalah 740.000. Yang dicari adalah harga 2 kg gula pasir dan 5 kg beras adalah titik-titik. Dari soal cerita ini kita bisa mendapatkan persamaan, yaitu 5x plus 30y sama dengan 410, dan 2x plus 60y sama dengan 740.000, di mana ketika nilai x-nya adalah harga gula pasir dan nilai y-nya adalah harga beras, ya, itu semuanya per kilogram. Ketika X-nya harga gula pasir dan Y-nya harga beras per kilogram, ketemulah dua persamaan tadi. Nah, dua persamaan tadi kita bisa eliminasi untuk menghasilkan salah satu variabel, yaitu variabel X yang kita cari, di mana variabel Y koefisiennya harus sama. Ini udah kita samakan dengan cara mengalihkan 2 untuk persamaan yang pertama dan 1 untuk persamaan yang kedua. Ketemulah nilai X sama dengan 10.000. Apa itu X? X adalah gula pasir per kilogram. Harga gula pasir per kilogram yaitu X 10.000. Nah, ketemu nilai X sama dengan 10.000. Kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai Y, atau nilai dari harga beras per kilogram. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama, bisa persamaan kedua, tapi saya pakai persamaan yang pertama, maka ketemulah nilai Y sama dengan 12.000. X-nya 10.000, Y-nya 12.000. Gula pasir per kilogramnya 10.000, beras per kilogramnya 12.000. Nah, yang dicari adalah harga 2 kg gula pasir dan 5 kg beras. Tinggal kita kalikan saja. Untuk gula pasir 10.000 kalikan 2, dan untuk beras 12.000 kalikan 5, maka ketemulah 80.000. 80.000 ada di pilihan jawaban, yaitu pilihan jawaban B. Lanjut ke soal berikutnya. Keliling lapangan yang berbentuk persegi panjang adalah 58 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya 9 meter,
maka luas lapangan tersebut adalah titik-titik meter persegi. Yang kita cari adalah luasnya, yang diketahui kelilingnya, dan selisih panjang dan lebar. Kita bisa tuliskan apa yang diketahui. Keliling dari lapangan itu adalah 58 meter, ya, dimana keliling itu keliling persegi panjang. Rumusnya 2 kalikan P tambah L, panjang tambah lebar. 2 kalikan P plus L sama dengan 58. Ini akan menjadi P ditambah L, panjang ditambah lebar, sama dengan 29. Ini lebih sederhana. P ditambah L sama dengan 29, ini jadi satu persamaan. Kemudian selisih, ya, selisih panjang dan lebar itu sama dengan P dikurangi L sama dengan 9. Ya, karena selisihnya 9 meter, P min L sama dengan 9, sedangkan P plus L sama dengan 29. Ada dua persamaan. Nah, kita cari satu persatu nilai P dan nilai L-nya dengan cara mensubstitusi atau mengeliminasi. Ya, yang pertama kita pakai eliminasi L dari persamaan 1, 2, maka ketemulah P sama dengan 19. P19 kita substitusikan ke salah satu persamaan, maka ketemulah nilai L sama dengan 10. Panjangnya 19, lebarnya 10. Luas dari persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Maka panjang kali lebar sama dengan 19 dikalikan 10 dan menghasilkan 190 meter persegi. Jawabannya ada di B, 190. Lanjut, ini pertidaksamaan yang menyatakan daerah yang diarsir di bawah ini adalah titik-titik. Kita bisa lihat ada arsiran mulai dari angka 8 ke kanan. Angka 8 ke kanan itu diarsir, di mana angka 8 ini diberi tanda nokta hitam, ya, diberi tanda nokta hitam. Maka bilangan 8 ini sebenarnya termasuk di dalam penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya itu 8 sudah masuk. Nah, karena ini ke kanan, maka tandanya lebih besar dari. Dan 8 itu ikut, maka lebih besar dari sama dengan. Nah, maka pertidaksamaan yang menyatakan daerah yang diarsir itu sama dengan X lebih besar dari atau sama dengan 8. Karena ada nokta hitam dan yang diarsir adalah 8 ke kanan. 8-nya ikut dan ke kanan sampai tak terbatas. Sampai tak hingga maksudnya, ya. Maka sama dengan pertidaksamaannya itu adalah X lebih besar dari sama dengan 8. Di pilihan jawaban yaitu pilihan jawaban D. Lanjut, ini pertidaksamaan X lebih besar dari sama dengan 3 dan kurang dari 8. Dapat ditulis sebagai titik-titik. Ini adalah interval, ya. Pilihan jawabannya berbentuk interval, sedangkan soalnya ini pertidaksamaan. Pertidaksamaan dari X lebih besar dari 3 kurang dari 8 dapat ditulis sebagai interval berapa. Oke, kita bahas satu persatu. Batas bawahnya dari X adalah 3 dan batas atasnya dari X adalah 8. Tapi untuk yang bawah ini ada nilai sama dengannya, ya. 3 termasuk nilai X. Karena 3 ini ada sama dengannya, maka 3 ini termasuk ke dalam X. Sehingga penulisan selangnya untuk 3 itu tanda kurung tegas di sini, ya. Kurung yang kotak seperti ini. Sedangkan 8 bukan termasuk nilai X, sehingga penulisan selangnya menggunakan tanda kurung biasa. Jadi pertidaksamaan pada soal ini, X lebih besar dari sama dengan 3, kurang dari 8 dapat ditulis untuk batas tegasnya itu 3 dan batas yang biasa 8.
di mana 3 ini termasuk ke dalam X, maka penulisannya seperti ini. Nah, penulisan yang seperti ini kita pilih di dalam pilihan jawaban, maka ada pada pilihan jawaban B. Lanjut, nilai X dari pertidaksamaan nilai mutlak X min 1 kurang dari 3. Ya, nilai mutlak dari X min 1 kurang dari 2 maksudnya adalah titik-titik. Nah, kita bisa lanjut ke sifat pertidaksamaan nilai mutlak, di mana ketika ada fx kemudian lebih kecil dari a, fx ini dinilai mutlakkan, ya, nilai mutlak dari suatu fx, maka a sama dengan fx-nya ada di tengah, tanda kurungnya sama, a di ruas kanan ada di kanan dan negatif a ada di kiri. Kita bisa terapkan 2 ini sebagai a, ya, fx-nya itu x min 1 dan negatif a-nya adalah negatif 2. Maka ketemulah negatif 1 kurang dari x kurang dari 3, atau x ini lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari 3. Nah, ini ada di pilihan jawaban, maka ada di jawaban E. Seorang pedagang paling sedikit menyewa 28 kendaraan untuk jenis truk dan kol dengan jumlah yang diangkut sebanyak 272 karung. Truk dapat mengangkut tidak lebih dari 14 karung, sedangkan kol 8 karung. Ongkos sewa truk 500.000 dan kol ini 300.000. Jika X menyatakan banyaknya truk dan Y menyatakan banyaknya kol, maka model matematika dari permasalahan di atas adalah titik-titik. Oke, kita mulai dari memisalkan nilai X menyatakan banyaknya truk dan Y menyatakan banyaknya kol. Maka dapat dibentuk berdasarkan tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Kolnya untuk banyaknya karung maksimal 14, kolnya 8, kapasitasnya ada 272 karung. Ya, sebanyak 272 karung, maka itu tidak bisa lebih dan tandanya kurang dari atau sama dengan. Kurang dari sama dengan batasannya 272. Dan untuk kuantitasnya atau jumlahnya, ya, minimal 1 truk dan 1 kol. Nah, ini bisa lebih dari 28 batas kapasitasnya. Dari sini kita bisa membentuk di mana X ini menyatakan banyaknya truk, X ini truk dan kol itu Y. Nah, tinggal kita terapkan pada sistem persamaan linear. Sistem pertidaksamaan maksudnya, ya. Banyaknya karung 14 untuk truk yaitu 14X plus 8Y kurang dari sama dengan 272, sedangkan kuantitasnya X plus Y lebih dari sama dengan 28. Untuk 14X plus 8Y kurang dari sama dengan 272, kita bisa sederhanakan dengan membagi 2 setiap sukunya. Maka akan jadi 7X plus 4Y kurang dari sama dengan 136. Di mana nilai X ini pastinya lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, dan Y juga sama. Nah, dari sini ini ada 4 pertidaksamaan dari model matematika yang ada dalam soal. Kita bisa cari jawaban yang sama dengan hasilnya. X plus Y lebih besar dari 28, itu untuk pilihan jawaban B dan C. Kemudian 14X plus 8Y kurang dari 272 atau 7X plus 4Y kurang dari sama dengan 136. Itu antara B dan C ada di pada pilihan B. Maka jawabannya adalah B. Lanjut. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 36, X plus 2Y kurang dari sama dengan 20, di mana X-nya itu lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Pada gambar di bawah ini, nah ini sudah ada grafiknya, ada nilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Daerah penyelesaiannya yang mana?
Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, yang pertama kita lihat grafik dari pertidaksamaan 3x plus 2y kurang dari 36. Itu daerahnya yaitu ke bawah, yaitu daerah 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Ini untuk persamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 36 atau garis yang ini. Ya, karena kurang dari maka wilayahnya di sini. Di sebelah kiri dari garis. Kemudian grafik dari pertidaksamaan x plus 2y lebih besar dari 20. Ya, ini berarti garis yang ini. Wilayahnya ada di penyelesaian ke atas 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Ini. Ya. Dari garis yang pertama tadi itu ke kiri, garis yang kedua ke kanan atau ke atas, ketemulah titik-titik atau pertemuan dua himpunan itu. Ada 2 dan 5. Ada 2 dan 5. Nah, kita ingat bahwa nilai Y itu lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Jadi larinya ke kanan. Di sini ke bawah, ini garis ini ke atas, dan Y-nya ke kanan. Maka ketemulah segitiga yang memenuhi ketiga garis, keempat garis malah, karena ada X di sini bawah. Memenuhi keempatnya, maka ada di daerah kedua. Nah, daerah kedua adalah B. Jawabannya B. Oke, lanjut. Selisih uang adik dan kakak itu 10.000. 2 kali uang kakak ditambah uang adik hasilnya 40.000. Jumlah uang mereka berdua adalah titik-titik. Nah, kita bisa tuliskan satu persatu selisih uang adik dan kakak, ya. Misalnya itu adik itu simbolnya X dan kakak simbolnya Y. Selisihnya adik dan kakak berarti X min Y. X min Y selisihnya sama dengan 10.000. Kemudian 2 kali uang kakak ditambah uang adik. Uang adik itu X ditambah 2 kalinya uang kakak Y. X ditambah 2Y sama dengan 40.000. Itu sebagai persamaan pertama dan kedua. Dari sini kita bisa mencari nilai Y secara langsung karena X-nya sudah sama. Maka ketemunya nilai Y sama dengan 10.000. Y itu apa? Y itu banyak uang kakak. Uang kakak itu 10.000. Nah, kita substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai X atau uang adik. Ketemulah nilai X sama dengan 20.000. Ya. Nilai X 20.000, nilai Y 10.000. Nah, yang ditanyakan jumlah uang mereka berdua. Nah, kita tinggal tambahkan saja nilai X-nya 20.000, nilai Y-nya 10.000, jadilah 30.000 uang mereka. 30.000 ada di pilihan jawaban B. Gampang ya, gampang. Oke, lanjut. Jika sistem persamaan linear AX min BY sama dengan 62 dan 2AX plus 3BY sama dengan 2 mempunyai penyelesaian X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, maka nilai dari A pangkat 2 plus B pangkat 2 adalah titik-titik. Kita bisa lakukan X-nya 2 dan Y-nya 1, maka akan jadi persamaan. Substitusi langsung ya maksudnya. Nilai X-nya 2 dan Y-nya 1. Nilai X-nya 2, Y-nya 1, maka akan jadi persamaan 2A min B sama dengan 6 dan 4A plus 3B sama dengan 2. Itu sudah 2 persamaan. Ya. Setelah ketemu 2 persamaan, kita lakukan metode eliminasi untuk mencari salah satu variabel. Di sini yang kita hilangkan adalah A. Maka kita kalikan 2 untuk persamaan yang pertama, dan persamaan yang kedua cukup kalikan 1 supaya koefisien dari A itu sama. Nah, setelah sama, ini 4A semua, kita kurangi supaya A-nya menghilang dan tersisa B. Nilai B sama dengan negatif 2. Nilai B negatif 2 kita substitusikan ke salah satu persamaan tadi untuk mencari nilai A-nya. Nah, ketemulah nilai A sama dengan 2. Karena dari substitusi nilai B sama dengan negatif 2,
pada salah satu persamaan. Ya, yang kita pakai persamaan yang pertama. Ya, yang paling atas 2A min B sama dengan 6, ketemulah nilai A sama dengan 2. A sama dengan 2, B sama dengan negatif 2. Yang dicari apa? Yang dicari nilai dari A pangkat 2 plus B pangkat 2. Tinggal kita hitung, substitusikan, nilai A-nya 2, nilai B-nya negatif 2. Keduanya dikuadratkan, kemudian ditambahkan, ketemulah hasil 8. Nilai 8 ada pada pilihan jawaban D. Gitu ya. Lanjut. Semua siswa di suatu kelas pada sekolah ABC akan menggunakan komputer. Jika setiap komputer digunakan oleh 2 siswa, maka akan ada 3 siswa yang tidak menggunakan komputer. Sedangkan jika setiap komputer digunakan oleh 3 siswa, maka akan ada 4 komputer yang tidak digunakan. Banyak komputer yang dimiliki sekolah itu adalah titik-titik, berapa maksudnya komputernya. Nah, kita bisa memisalkan nilai X itu sebagai banyaknya siswa dan Y sebagai banyaknya komputer. Kita padukan dengan contoh soal tadi, angka-angka yang ada, maka ketemulah persamaan X sama dengan X itu banyaknya siswa, sama dengan 2Y ditambah 3. Karena ketika digunakan 2 siswa, maka ada 3 siswa yang tidak menggunakan komputer, sisanya 3 plus 3. Nah, kemudian yang satunya ada X sama dengan 3 kalikan Y min 4. Ya, komputernya sisa 4. Ya, 3 siswa dikalikan komputer dikurangi 4 sisanya yang tidak terpakai, maka ketemulah 3Y min 12. Itu sebagai persamaan yang kedua. Ya, yang pertama tadi. Nah, sudah dua-duanya ketemu, kita tinggal substitusi salah satu persamaan untuk mencari nilai Y secara langsung. Karena yang kita cari adalah banyaknya komputer, tanpa kita perlu mencari banyaknya siswa. Kita substitusi agar nilainya Y sama dengan 15. Ini 2Y plus 3 sama dengan 3Y min 12. Maka ketemulah nilai Y sama dengan 15. Y itu apa? Banyaknya komputer. Jadi banyaknya komputer di sekolah ABC adalah 15 unit. Nah, pilihan jawabannya adalah C, 15. Interval 2 sampai positif tak hingga dapat ditulis dalam pertidaksamaan apa? Ini tanda kurungnya adalah tanda kurung tegas, ya, maka mengartikan bahwa batas bawahnya itu termasuk dalam nilai X, ya. Kalau pakai kurung buka atau kurung tutup yang tegas seperti ini berarti angka di sampingnya adalah termasuk. Nah, jadi 2 ini termasuk ke dalam X. Yang memenuhi pertidaksamaan 2 itu termasuk dalam X, ya antara B dan C. Nah, antara B dan C ini mana yang lebih benar ketika tanda paling belakang itu kurung biasa. Kalau kurung biasa maka positif tak hingga itu tidak sampai positif tak hingga, ya. Maksudnya sampai positif tak hingga tapi X-nya tidak termasuk, gitu ya. Karena tidak termasuk maka ini hanya kurang dari X kurang dari positif tak hingga. Pilihan jawabannya adalah B, ya. Saya ulangi lagi, ketika tandanya seperti ini, tandanya tegas, kurung tegas, maka ini 2 termasuk ke dalam X, tandanya kurang dari sama dengan. Nah, karena di belakang itu bukan 8, ini positif tak hingga tapi kurungnya biasa, maka positif tak hingga ini tidak termasuk ke dalam X, maka tandanya kurang dari saja, tidak sama dengan, gitu ya. Maka jawabannya B. Daerah yang diarsir di bawah ini menunjukkan daerah pertidaksamaan. Ini ada nokta putih dan nokta hitam. Nokta putih menandakan 3-nya tidak termasuk. Nokta hitam berarti 11-nya termasuk. Nah, ya, ini penjelasannya seperti ini. 3 sampai 11 di mana 3-nya termasuk ke dalam X,
3-nya tidak termasuk dalam X dan 11-nya termasuk ke dalam X. Maka tandanya seperti ini. X lebih besar dari 3, kurang dari sama dengan 11. Nah, ini seperti pada jawaban pilihan jawaban, yaitu pilihan jawaban C. X lebih besar dari 3, kurang dari atau sama dengan 11. Lanjut. Umur Lisa dan Muri masing-masing 5x min 2 dan 2x plus 4. Jika umur Lisa lebih dari umur Muri, maka nilai X adalah titik-titik. Dari soal kita ketahui umur Lisa 5x min 2, umur Muri 2x plus 4. Nah, dimana keduanya ini Lisa lebih dari umur Muri, maka tandanya lebih besar dari. Umur Lisa ditulis lebih besar dari umur Muri. Ya. Dari sini kita langsung proses buka kurung sehingga menghasilkan 3x lebih besar dari 6. Kenapa 3x lebih besar dari 6? Karena tadinya urutannya yaitu variabel dijadikan satu ruas. Variabel dijadikan satu ruas 5x min 2x lebih besar dari 2 plus 4. Ini variabel dijadikan ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Karena tidak ada pembagian, maka tandanya masih utuh, tidak berbalik. Maka 3x lebih besar dari 6, maka nilai x adalah lebih besar dari 2. Nilai x lebih besar dari 2. Di sini sudah ada pilihan jawaban, yaitu pilihan jawaban A. X lebih besar dari 2. Oke, lanjut. Suatu sekolah memiliki gedung asrama yang terdiri dari beberapa kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 2 siswa, maka akan ada 12 siswa yang tidak menempati kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 3 siswa, maka akan ada 2 kamar yang kosong. Berapa banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah itu? Kita bisa memisalkan S itu sebagai siswa, K itu kamar. Masing-masing ya, siswa dan kamar. Berdasarkan informasi pada soal tadi, maka ketemulah 2 persamaan. Siswa sama dengan 2 kamar ditambah 12 siswa yang tidak menempati kamar, dan itu juga sama dengan siswa sama dengan 3 kalikan kamar min 2. Nah, ini sama dengan 3K min 6 sebagai persamaan yang kedua. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan kedua, maka akan jadi 2K plus 12 sama dengan 3K min 6. Ketemulah nilai K sama dengan 18. Nah, prosesnya bagaimana ini? S ini kita ubah ya, S yang kedua ini kita ubah sebagai 2K plus 12. Maka jadilah 2K plus 12 sama dengan 3K min 6. K-nya kita jadikan satu ruas di ruas kiri. 3K ke ruas kiri, maka akan jadi pengurangan, tapi ini kita balik, 2K-nya yang ke kanan. 2K di ruas kiri jadi ke kanan, maka akan jadi negatif 2K. 3K masih utuh, 3K-nya masih utuh, negatif 2K. Nah, 2K-nya jadi negatif 2K. 12-nya masih utuh, negatif 6-nya jadi 6. Maka jadilah K sama dengan 18. K itu apa? K itu kamar. Yang ditanyakan apa? Berapa banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah itu? K sama dengan 18 itu sama dengan kamar banyaknya 18. Ya. Jadi yang ditanyakan itu sudah sampai di sini. Jawabannya adalah B. Oh, ternyata sudah habis. Oke. Cukup sekian ya. Soalnya sedikit sekali pembahasan tentang 2 modul, modul pertama dan modul kedua dari kejar paket C untuk pelajaran matematika kelas 10. Ini juga kebanyakan digunakan untuk sekolah-sekolah formal lainnya, tapi perlu ada bab lain karena di sekolah formal mungkin lebih tertata. Kalau paket C atau PKBM itu sekedarnya, maka tercapailah 2 modul saja. Harusnya 3 modul tapi tidak sampai, jadi hanya 2 modul, modul 1 dan modul 2, dan dihasilkan soal-soal yang seperti ini untuk pas.
Barangkali ada kesalahan, saya mohon maaf dalam pengucapan, tutur kata, atau hasil yang tidak memuaskan dari contoh soal maupun jawaban, maksudnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan yang lebih sulit untuk dijelaskan dalam kolom komentar, bisa tuliskan di Instagram Akar Kuadrat TV ataupun Facebooknya Akar Kuadrat. Itu saja ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga sehat selalu, karena matematika menguras banyak energi dalam pemikiran. Saya akhiri.